Yes. Selanjutnya boleh silakan. Oke, Lex silakan Lex. Muka gue kali ya. Benar boleh. Bebas posisinya aman. Seksi banget ya. Latar belakangi Seven Skies Motion bekerja sama dengan Dapur Films untuk memproduksi film Trinil Kembalikan Tubuhku ini. Silakan Kak Azlin. Assalamualaikum, selamat siang. Sebelumnya saya minta maaf sekiranya bahasa saya karena saya berasal dari Malaysia, mungkin agak sedikit mix kan bahasanya, jadi kalau nggak ngerti diberitahu ya. Oke, salam kenal, saya Azlin, berasal dari Malaysia. Kami dari Seven Skies Motion Sunan Berhad berkolaborasi bersama Mas Hanung dan Dapur Film. Sebenarnya sebelumnya ya kita berkolaborasi untuk satu film lain yang lagi kita syuting di Jogja sekarang. Tapi karena pemungkinan film itu terdapat sedikit delay karena pemilihan pelakon yang kita maksudnya masih mencarilah ketika itu. Jadi Mas Hanung memberi idea, Kak, gimana jika kita bikin horror? Dan karena horror adalah salah satu film film yang bagus mendapat sambutan yang bagus di Indonesia. Jadi oke, Mas, why not? Dan itulah terhasilnya Trinil. Dan disebabkan Trinil merupakan salah satu cerita drama radio yang famous sebelum ini, jadi kita rasa salah satu yang mungkin akan menjadi menarik perhatian penonton untuk menonton film ini nanti. Kesannya yang jelas merasa honored diajak Mas Hanung untuk ikut bermain di dalam film Trinil juga sama Kak Azlin. Pastinya ada perasaan bukan beban, tapi tetap ini kan sesuatu hal yang baru untuk aku. Ini juga film horor pertama, jadi pasti ini juga jadi challenge yang baru untuk aku. Tapi aku ingat banget, aku sangat antusias dan excited untuk melakukan syuting Trinil ini, menjadi peran di sini. Yes, kalau boleh di-spill, boleh aja nih yang boleh di-spill ke teman-teman media, peran kamu di sini sebagai siapa dan gimana sih karakternya sih? Jadi di film Trinil ini aku berperan sebagai Rara, dan yang bisa aku ceritakan untuk saat ini, Rara adalah karakter yang sangat kompleks dan dia memiliki emosi yang cukup fluktuatif, tapi dia juga nggak gampang untuk terbuka ke orang-orang. Jadi susah gitu dibaca sebenarnya perasaan dia ini apa atau apa yang dia pikirin. Lumayan kompleks juga ya di sini perannya ya. Siap, tepuk tangan untuk Carmela dong. Thank you. Kita ke Rangga. Ya, kalau Rangga gimana? Kali ini barengnya sama Carmela dengan teman-teman case yang lain. Terus karakter kamu yang udah bisa di-spill seperti apa dapat konfliknya di sini? Oke, sebelumnya selamat sore dulu semua teman-teman media, selamat datang. Terima kasih. Masih ngantuk. Ini baru flight dari Jogja. Siang, maaf. Baru turun pesawat masih jadi masih jet lag. Jet lag Jogja Jakarta ya lu. Iya, lagi syuting sama Mas Hanung juga. Benar. Oke, karakternya sebelumnya tuh gue udah pernah syuting sama teman-teman yang lain di sini. Jadi kayak emang soal chemistry udah nggak perlu dijaga lagi. Cuman ya sebelumnya tuh gue belum pernah main film horor, dan ini sama kayak Carmela, film pertama horor gue. Jadi ketika aduh sibuk banget ya. Callingan Mas Hanung nih. Mas Hanung lagi nonton. Ayo Rangga ngomongin. Mas Hanung lagi streaming ya, kita dada kemana dulu nih? Mas Hanung di sini lagi nonton. Mas Hanung. Oke. Jadi kalau gue melalui proses casting. Castingnya tuh 2 kali gue. Jadi gue casting umum dulu, terus casting private dengan Mas Hanung. Langsung gitu. Ketika di lock karakternya, akhirnya ini karakter gue nggak bisa banyak cerita tentang Sultan karena karakter Sultan ini adalah bridging dari konflik keluarganya Carmela dan Kaulan. Jadi kalau gue bongkar, kebuka lah ceritanya. Jangan. Karakternya cukup
berbalik 100% dengan karakter gua, karena gua orang aslinya happy go lucky dan sangat hyperaktif. Di sini Sultan ini dia penakut dan range emosinya harus ditahan. Gitu. Sampai situ dulu aja ya. Penasaran lihat trailernya aja. Habis ini kita thank you. Kita akan balik ke teman-teman media. Apakah ini pertama kali bersama dengan Shalom atau sebelumnya udah ada sebelumnya, tapi karakter-karakter yang diperankan seperti apa oleh Lola dan juga Shalom? Boleh dijelaskan ke teman-teman media, silakan. Kayaknya pertama kali, tapi juga nggak satu frame karena kita kan meranin orang yang sama. Nah, itu menariknya. Gitu. Yes. Jadi ini yang jawab aku dulu ya. Iya, Lola dulu silakan. Iya pertama kali, tapi nggak satu frame juga. Kalau kerja sama beberapa kali aku pernah direct dia waktu aku bikin film pendek, atau dia bantuin aku di saat aku bikin film gitu. Tapi kalau main bareng ya ini pertama kali, tapi juga nggak bareng karena seperti tadi diceritakan kita adalah satu orang gitu. Jadi Shalom memerankan mudanya Ayu. Jadi peran yang kita perankan di sini namanya Ayu. Yes, gitu. Itu menarik ya. Jadi yang ditunggu nanti pas Bulan dapat karakternya, Mas Adong nyari siapa ya karakter lalu. Jadi anaknya aja langsung ya kan, langsung cocok. Udah langsung plak-plak gitu ya. Nah gitu. Dan ini untuk Lola sendiri di proyek ini keseruannya sedikit dong, boleh ceritakan kemarin pas syuting. Riweh ya kalau buat peran aku. Prosesnya panjang kalau buat aku karena kan tukannya kalau mau cerita bingung ya karena spoiler ya. Iya spoiler. Jadi Ayu ini memang diceritakan hidupnya dari A to Z, dari muda sampai menikah, punya anak, sampai akhirnya. Nah sampai akhirnya nanti silahkan ditonton sendiri. Akhirnya itu apa? Kompleksnya adalah, maksudnya keseruan syuting film ini pada saat seterusnya itu, gitu. Karena kan membutuhkan. Nanti sabar ya. Saya juga bingung nih. Dari trailer mungkin nanti bisa. Jadi dari pre-production persiapan itu kan juga ada yang harus dilakukan selain reading. Itu pasti, pendalaman karakter itu pasti, pemahaman skrip itu pasti, tapi ada hal-hal lainnya yang mesti dilakukan untuk mewujudkan si peran Ayu seterusnya ini. Yes, itu dia. Nanti seterusnya kita bisa lihat di official trailer habis ini ya. Siap Mulan. Terima kasih tepuk tangan untuk Mulan Guritno dan komunitas film, sahabat-sahabat saya, para pemain, produser, dan juga para tim promosi dari film Trinil. Saya mohon maaf sekali nggak bisa menghadiri acara peluncuran poster dan trailer film Trinil, film terbaru saya yang bergenre yang tidak biasa saya kerjakan, yaitu horor. Karena saya sedang cedera, kaki saya tiba-tiba ada keselengkat sesuatu sehingga harus dioperasi, pasang pen. Dan mestinya saya sebetulnya sudah terjadwalkan untuk datang ke press conference, tetapi dokter ternyata menyarankan untuk tetap di rumah sakit dulu sampai 2 hari setidaknya kondisi semuanya menjadi pulih. Karena itu mohon maaf kalau saya hanya bisa memberikan testimoni saja lewat sini. Film horor itu sebetulnya kegemaran saya. Salah satu kegemaran saya di dalam dunia film selain action dan juga superhero itu sebetulnya horor. Tapi kenapa saya selalu dikenal sebagai sutradara drama gitu kan? Karena memang mungkin saya mendirect drama pertama kali dan itu box office adalah ya Ayat Cinta gitu kan. Tapi sebetulnya passion saya, keinginan saya lebih kepada film-film yang bisa membuka adrenalin yang cukup kuat, yaitu salah satunya adalah horor. Di satu sisi adalah situasi kondisi rumah saya, situasi kecil saya, masa kecil saya di Jawa itu tuh erat sekali dengan mitologisasi, erat sekali dengan cerita-cerita, kisah-kisah yang menyeramkan, mungkin dianggap menyeramkan bagi orang-orang Jakarta, tapi sebetulnya itu adalah situasi yang memang Jawa itu sangat magis gitu kan. Karena itu makanya ketika saya mau membuat film horor, pasti saya dekatkan dengan situasi kultur saya, yaitu magis. Bagi saya horor itu bukan sekedar jump scare,
Tapi horor itu adalah situasi magis tersebut, yang mana situasi magis tersebut bisa dimaknai sebagai situasi yang menyeramkan, tapi juga bisa dimaknai dengan situasi yang khusyuk. Misalnya kita sembahyang malam-malam, sepertiga malam, ya kan? Itu ada dua pengertian di situ. Bagi orang yang taat, bagi orang muslim yang taat, itu adalah situasi yang sangat khusyuk, ya kan? Tapi bagi situasi yang mungkin bukan orang muslim, ya kan, melihat itu adalah situasi yang magis, gitu. Karena itu makanya buat saya adalah situasi yang magis itu belum tentu menyeramkan, dan itu yang sebetulnya kepengen saya tampilkan di film horor saya yang sekarang ini, karena memang situasi magis itu sangat dekat dengan saya. Terus apakah ini mengambil cerita yang sudah pernah ada di tahun 1980, yaitu Sandiwara Radio Trinil? Iya, betul, kami mengambil dari itu, karena di Sandiwara Radio Trinil itu saya pertama kali mengalami situasi yang menyeramkan itu justru bukan dari melihat, tapi dari aspek auditif, yaitu pendengaran. Suara trinil balikno gembongku, kembalikan tubuhku, itu tuh sampai sekarang tuh masih menyeramkan sekali ketika itu diulang-ulang atau diperdengarkan kembali. Karena itu makanya dengan situasi maraknya film horor yang sekarang ada di Indonesia, saya pengen mengangkat itu lagi. Dan kenapa saya pengen mengangkat itu lagi? Karena sebetulnya di balik situasi yang magis yang menyeramkan tadi itu sebetulnya ada hubungan antara ibu dan anak yang itu sama-sama bisa kita rasakan sebagai hubungan yang yang unik, yang kadang-kadang kalau kita melihat di hubungan keluarga antara ibu dan anak itu selalu berantem, selalu bertengkar, tapi ujung-ujungnya baikan lagi, ujung-ujungnya itu saling cinta lagi gitu. Nah, situasi itu yang benar saya balut dengan situasi yang menyeramkan tadi itu, maka lahirlah film horor saya ini yang dibalut magis, dibalut drama hubungan keluarga, tapi juga ya tentu saja tidak boleh meninggalkan jump scare yang ada. Jadi itu yang ada di dalam konsep film saya ini.